Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Di channel ini kita membahas segala sesuatu tentang desain, freelancing, dan juga industri kreatif. Jadi buat teman-teman yang baru nonton videoku atau yang selama ini udah nonton dan subscribe, please, kalau kalian bukan desainer, bukan freelancer, dan bukan bekerja di industri kreatif, please unsubscribe aja ya. Ini beneran. Dan buat kalian yang baru nonton, nggak usah subscribe ya, nggak perlu subscribe di channel ini. Baik, kali ini kita bakal membahas tentang sesuatu yang viral, yaitu tentang poster poster Universitas Indonesia yang diupload di sosial medianya, dan itu goes viral ya teman-teman, dibicarakan di mana-mana karena katanya meniru poster-poster ala sinetron ya. Dan buat kalian pecinta sepak bola, kalian juga pasti tahu Cristiano Ronaldo itu baru-baru ini meminggirkan atau memindahkan botol Coca-Cola dan menggantinya dengan botol minum air putih biasa. Nah, ini dua ini ada kaitannya, dan ada kaitannya juga dengan kalimat yang aku bilang tadi di awal, yaitu unsubscribe atau jangan subscribe. Nah, ini disebut dengan reverse psychology marketing. Apa itu? Kita akan bahas. Nah, aku tadi udah sempat nyebut reverse psychology marketing. Apa itu? Kira-kira reverse psychology marketing itu adalah strategi marketing yang kita lakukan yang berlawanan dari apa yang customer atau pelanggan mau atau apa yang pelanggan harapkan. Nah, salah satu contoh paling realnya adalah kalimat yang aku sebutin di awal. Please, buat kalian yang bukan desainer, freelancer, dan industri kreatif, itu please unsubscribe ya. Jangan pernah subscribe di channel ini. Nah, itu adalah salah satu frase atau kalimat marketing reverse psychology ya. Dan ini bisa menyebabkan dua hal teman-teman bagi channelku. Yang pertama, aku bisa membuang subscribers yang bukan suka dengan dunia desain atau freelancing teman-teman. Oke? Karena di situ aku secara langsung menyuruh mereka untuk unsubscribe. Yang kedua, kalimat tadi itu menyebabkan adanya orang-orang yang memang suka dengan dunia desain dan dunia freelancing itu betul-betul subscribe dan betul-betul loyal di channel Rio Purba. Nah, ini bisa kalian praktekkan kalau kalian lagi bangun email building list ya, atau membangun audience di Instagram. Kalian bilang seperti itu, jangan follow ya. Dan itu akan menyebabkan dua hal ini yang terjadi kepada audience ataupun email building list kalian. Nah, contoh lainnya adalah yang baru-baru ini viral, yaitu poster Selamat datang mahasiswa baru maba di Universitas Indonesia yang viral di mana-mana, di Twitter, Instagram, dan di-share ke sosial media lainnya, teman-teman. Ini adalah contoh desain posternya, kalian bisa lihat sendiri ya, kayak ala-ala sinetron kayak gitu ya, sinetron di RCTI ya kan, anak bawah kolong langit atau anak apa namanya gitu ya. Nah, kenapa aku bilang ini termasuk ke dalam reverse psychology marketing? Karena ini mematahkan ekspektasi kita sebagai masyarakat ya kan, yang pernah kuliah, memandang Universitas Indonesia itu kan, wah, kampus yang beken, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Masa hanya buat desain poster untuk penerimaan atau selamat datang mahasiswa baru, masa nggak bisa bagus sih? Masa kayak gini sih, ketara kali ya, potongan-potongan crop-crop orang-orangnya itu ya. Terus fontnya juga dibuat kayak yang nggak bermutu kayak gitu ya. Maksudnya itu tadi ya, dibandingkan prestasi, dibandingkan proudnya atau gengsinya Universitas Indonesia, itu dijatuhkan, langsung jatuh turun dengan desain poster yang ala kadarnya ini. Sehingga wajar ini di-share kemana-mana. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa konten seperti ini tuh viral, teman-teman? Nah, yang pertama mungkin karena emosi ya. Jadi beberapa studi menyebutkan konten-konten yang ada emosi negatifnya itu berpotensi di-share lebih banyak. Misalnya kalau misalnya ada yang sesuatu yang jelek, nah konten-konten yang jelek atau ada orang yang punya keburukan, nah itu berpotensi di-share lebih banyak ketimbang orang-orang yang punya prestasi. Nah, itu udah ada studinya teman-teman. Nah, mungkin karena ini juga tadi ini UI, Universitas Indonesia, berprestasi, kampusnya salah satu yang terbaik. Terus ini posternya kok jelek begini, banyak yang bilang seperti itu. Nah, ini kan emosinya kayak ada negatifnya kan. Nah, mungkin orang nge-share itu karena pengen bilang, nah UI kok buat desainnya sekelas ini kayak gitu, kok buat desainnya kayak gini gitu. Nah, itu mungkin yang membuat poster ini menjadi viral. Yang kedua, karena memang desain saat ini itu udah terlalu similar, udah terlalu ya kayak template based, teman-teman. Kalau kalian udah bisa lihat kan, kalau poster-poster di sosial media itu udah banyak yang jual template-nya. Terus semua desain-desain yang kita lihat itu ya kayak sama aja gitu, layoutnya sama aja, nggak ada yang unik. Sedangkan salah satu
alasan kenapa kita butuh desain adalah membuat konten kita unik atau membuat brand kita unik. Nah, dengan membuat satu desain yang unik, walaupun secara estetik ya, mungkin kebanyakan orang bilang ini buruk desainnya atau jelek gitu ya, nggak sekelas Universitas Indonesia. Tapi salah satu yang berhasil di sini adalah poster ini bisa membuat mereka unik, konten mereka unik, beda dari yang lainnya. Kan nggak mungkin kan Universitas Indonesia nggak punya desainer. Kalau seandainya desainer, admin, atau sosial media Universitas Indonesia buat posternya itu yang bagus, kayaknya udah biasa aja gitu kan. Universitas Indonesia ya desainnya bagus ya. Kalau kalian lihat konten-konten yang lainnya kan bagus-bagus juga desainnya gitu. Tapi dengan mematahkan hal tersebut ya, dengan sekali lagi reverse psikologi marketing, nah kontennya bisa viral teman-teman. Aku melihat ada beberapa desainer di Instagram yang coba meredesain ya, mengcover atau meredesain desain poster dari Universitas Indonesia ini. Ya bagus sih, memang itu tugasnya seorang desainer kan, mengedukasi masyarakat bagaimana desain yang baik ya. Tapi menurutku tidak perlu juga untuk kasus poster Universitas Indonesia ini. Karena ini memang sengaja dibuat, ingat ya tadi reverse psikologi marketing. Ini memang sengaja dibuat supaya Universitas Indonesia itu dibicarakan di mana-mana. Nah, jadi ini aku ada membaca ya dari Kompas ya. Jadi di sini pihak Kompas itu mewawancarai rektoratnya Universitas Indonesia, dan pihak rektorat itu bilang selama ini postingan di medsosnya UI memang sudah ada pakemnya, sudah ada template-nya, stylenya. Kemudian stylenya bagi sebagian orang terlalu mainstream. Nah, kita keluar dari pakem tersebut seperti ini, jadi ramai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan dari respon rektorat ini dibuat dengan sengaja, teman-teman. Nah, jadi bisa aku simpulkan, yang pertama kali membuat ide seperti ini untuk poster penyambutan maba di Universitas Indonesia, aku bilang ini pintar banget, ini jenius. Wow, terima kasih untuk studi kasus ini. Nah, ini ada video kedua, ya teman-teman bisa lihat di layar. Itu Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola. Oke, digeser dari jarak ininya, kameranya, scene-nya, kemudian mengangkat satu botol air minum putih biasa. Nah, menurutku ini juga termasuk ke dalam reverse psikologi marketing, di mana sebagai seorang atlet ya, Ronaldo tuh dikenal dengan atlet yang sehat kan, menjaga kesehatannya, fisiknya teman-teman. Dan memang seorang atlet itu menjauhi minuman-minuman yang nggak sehat seperti Coca-Cola. Namun pertanyaannya, apakah ini bakal mempengaruhi brand Coca-Cola tersebut? Kayaknya nggak ngaruh sama sekali. Sekali lagi ini reverse psikologi marketing kan. Kita menyuruh si customer kita itu sehat, menjauhi Coca-Cola, tapi kenyataannya tidak sama sekali teman-teman. Jadi kalau pecinta Coke atau minuman-minuman bersoda itu ibaratnya kayak perokok ya gitu ya. Jadi mereka udah tahu resikonya sebenarnya mengkonsumsi tersebut, atau resiko merokok itu seperti apa. Mereka udah tahu, nggak perlu diajarin lagi. Tapi mereka tetap merokok, tapi mereka tetap minum Coke atau soda. Ya, bener nggak? Jadi terlepas video Cristiano Ronaldo ini meminggirkan botol Coca-Cola, terlepas ini baik atau buruknya, hal ini juga menjadi viral cuy. Coca-Cola dibicarakan di mana-mana. Setelah kayaknya beberapa kita sering lihat Coca-Cola kayaknya nggak ada iklan sama sekali ketika kita nonton YouTube atau buka Instagram atau di Facebook, itu kayaknya nggak ada iklan Coca-Cola, nggak ada yang bicarain juga teman-teman ya. Tapi di sini Coca-Cola dibicarain di mana-mana, viral, karena Cristiano Ronaldo menggeser botolnya. Jadi terlepas baik atau buruknya video tersebut bagi brand Coca-Cola, Coca-Cola jadi dibicarain di mana-mana. Jadi aku pernah baca di sosial media itu ya, di beberapa status ataupun di postingan di sosial media, ada yang bilang a bad marketing is still marketing. Jadi marketing yang kalian anggap itu jelek, buruk, itu masih marketing gitu ya. Itu marketing juga gitu. Dan ketika marketing atau konten tersebut viral, menurutku malah itu menjadi bagus sekali teman-teman. Karena contohnya Cristiano Ronaldo, sekalipun dia menyingkirkan atau menjauhi atau tidak mau minum Coca-Cola, tapi Coca-Cola dibicarakan di mana-mana. Dan sekali lagi reverse psikologi marketing tersebut, di mana pecinta Coke atau pecinta soda, mereka udah tahu sebenarnya resikonya meminum Coca-Cola ataupun minuman bersoda, tapi karena mereka cinta, mereka tetap konsumsi tersebut. Nah, jadi di sini Coca-Cola sekali lagi menurutku diuntungkan dibandingkan brand soda lainnya sejenis ya. Nah, aku sendiri udah pernah melakukan reverse psikologi marketing ini mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu di sebuah video yang aku beri judul membuat font 5 menit, teman-teman. Jadi di situ aku mematahkan
apa ya, harapan orang membuat font itu kan lama gitu, bisa berminggu, bisa berbulan, sampai ada teman-temanku itu yang ngeriset font itu, membuat font itu satu font doang itu sampai setahun. Tapi di satu video itu aku membuat font hanya 5 menit teman-teman, dan itu boom, viral. Tapi di viralnya di ya tengah-tengah freelancer ya, di tengah-tengah desainer teman-teman. Itu dalam waktu seminggu nggak sampai itu bisa puluhan ribu views teman-teman. Dan ini dia thumbnailnya, tapi sekarang videonya aku private ya, nanti aku ceritakan. Nah, di sini dalam waktu seminggu nggak sampai, aku itu bisa dapat puluhan ribu views teman-teman, dan aku bisa mengenerate jutaan rupiah. Karena di video tersebut aku memasarkan mempromosikan satu produk affiliate, yaitu aplikasi atau software pembuat font yang gampang banget cara buat fontnya. Nah, itu dari segi affiliate-nya ya, belum dari sisi iklan video tersebut. Tapi sekarang videonya itu aku private ya. Karena banyak sekali teman-teman font designer yang marah sama Rio Purba, karena mereka, wah Rio Purba kok bilang buat font 5 menit, aku buat font itu sampai berbulan, sampai 1 tahun lebih ya. Nah, inilah satu resiko yang kita hadapi kalau kita memakai konsep reverse psychology marketing teman-teman. Kita harus siap dibicarain orang, kita harus siap dihujat netizen ataupun warganet. Kalau kalian nggak kuat ya, maka kalian akan melakukan sesuatu yang hal seperti aku, yaitu aku nggak tahan, ya udah aku privatein aja, aku minta maaf teman-teman. Tapi kalau secara penjualan, secara sales, secara marketing, itu berhasil banget teman-teman. Aku bisa mendatangkan views, dan yang lebih baiknya lagi, aku bisa mendatangkan sales yang menuju kepada affiliate produkku, dan aku bisa mendapatkan untung waktu itu berapa juta, nggak sampai 5 juta sih ya, tapi dalam waktu kurang dari seminggu itu udah angka yang cukup bagus kan. Nah, gimana buat kalian teman-teman desainer dan freelancer, apakah tertarik menggunakan reverse psychology marketing untuk personal brand kalian atau bahkan untuk brand klien kalian? Semoga ini bisa menginspirasi dan menimbulkan ide-ide baru ya untuk project-project kalian ke depan. Dan kalau video ini banyak yang nonton, antusiasnya gede, nanti kita akan bahas contoh-contoh lain dari reverse psychology marketing di video berikutnya. Ingat ya, trik ataupun strategi reverse psychology marketing ini itu ada risikonya, yaitu dibicarain netizen ya. Diajain netizen, dikata-katain netizen. Kalau kalian kuat ya silahkan lakukan aja. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lain, ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak kita yang belajar. Dan kalau ada masukan, atau ada yang kurang, atau ada yang mau kasih saran kepadaku, silahkan sampaikan di kolom komentar. Itu aja, kita akan berjumpa di video berikutnya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.